anak berulah, bapak kena tulah. Sobatku semuanya, kata-kata ini mungkin cocok untuk peristiwa yang beberapa hari ini menggemparkan rakyat Indonesia dengan adanya penganiayaan oleh seorang anak pejabat terhadap seorang remaja yang masih berusia 17 tahun. Dan sampai dengan hari ini anak tersebut harus terkapar di rumah sakit tidak sadarkan diri. Masih segar dalam ingatan kita bahwa seorang petinggi polisi yaitu Ferdy Sambo yang harus berurusan dengan hukum dan saat ini harus menerima vonis yaitu hukuman mati karena kata-kata seorang wanita yang dia cintai, yang dia kasihi dengan sepenuh hati. Ternyata dan melalui kata-kata itu, Ferdy Sambo tidak bisa menguasai emosinya. Demikian pula yang terjadi dengan MDS. Seorang pemuda berusia 20 tahun, ternyata emosi yang masih tinggi, emosi yang besar, mengakibatkan dia harus berurusan dengan hukum melalui sebuah kata-kata dari seorang wanita dengan inisial A. Wanita yang mungkin masih dia cintai, mungkin wanita itu dia kasihi, walaupun hanya sekedar masih cinta monyet, kita juga belum tahu bagaimana akhir dari kisah cinta mereka. Tetapi yang jelas saat ini, akhir dari perbuatan MDS, dia harus berurusan dengan hukum. Dan saat ini dia harus sudah mendekam di dalam sel. Karena emosi yang meluap mengakibatkan seorang remaja dengan inisial D harus berada di rumah sakit tidak sadarkan diri akibat dianiaya olehnya. Aniayaan yang dilakukan oleh MDS saat ini viral di media. Kenapa? Karena penganiayaan ini bukan hanya dilihat dari segi kearogansian seorang pemuda, kegagahan seorang pemuda di dalam membela pacarnya yang kabarnya mendapat perlakuan tidak senonoh dari seorang remaja berusia 17 tahun yang disoroti oleh masyarakat dan mendapat perhatian beberapa pejabat petinggi negara ini termasuk Kementerian Keuangan, Menteri Sri Mulyani. Semuanya heran dan semuanya takjub dengan kekayaan dari orang tuanya. 56 miliar rupiah, saudara-saudara. Sungguh itu di luar dugaan. Dan jika kita mau telusur lebih dalam lagi, berapa gaji seorang pejabat dengan tingkat eselon 2. Ternyata gaji berkisar eselon 2 dari yang terendah sebesar 56 juta sekian dan paling tinggi sebesar 81 juta sekian. Dengan perbandingan gaji dan kekayaan yang dia miliki, apakah kita semua boleh berkata, wow, bukan hanya sekedar angka 56 miliar yang perlu kita herani, yang perlu kita kagumi, tetapi di dalam laporan pejabat ini, yaitu di dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada saat dia menjalani fit and proper test sebagai seorang pejabat, maka di situ terdapat beberapa kekayaan, beberapa aset yang sungguh fantastis nilainya. Dan kekayaan tersebut ditulis berasal dari hibah. Sobat, kalau hanya sekedar hibah, tentu kita mungkin tidak akan mempermasalahkan karena semuanya itu sudah dibereskan untuk perpajakan dan segala macamnya. Tetapi hibah di situ tertulis hibah tanpa akta. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan kita semua. Hibah sejatinya haruslah dibuatkan sebuah akte notarial atau akte yang berasal dari notaris. Hibah juga tidak didampingi dengan akte notaris. Sebetulnya menurut hemat saya itu bukan sebuah hibah atau bisa dikatakan itu adalah pemberian cuma-cuma, hadiah. Tetapi seorang pejabat negara jika menerima hadiah dari seseorang itu patut dipertanyakan, hadiah apakah itu? Dan hal ini jika diterima dari seorang kliennya atau seorang sahabatnya atau seorang yang mengurus sebuah surat-surat perizinan dan segala macam, apalagi dia bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang bernama Dirjen Pajak, hadiah ini bisa berarti lain. Pejabat negara tidak diperkenankan menerima gratifikasi. Bapak Presiden sudah memberikan contoh, termasuk seorang gubernur
yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, juga memberikan contoh bahwa dia tidak bersedia menerima hadiah dari siapapun juga. Dan jika dipaksa untuk menerima, maka hadiah itu oleh yang bersangkutan dikatakan akan saya serahkan kepada KPK untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, untuk mencegah terjadinya yang sering kita katakan, yaitu dengan sebuah kata-kata kong kali kong. Apa itu? Sebuah bentuk kerjasama di belakang hari, karena hadiah ini yang dimana kerjasama itu akan mempengaruhi kinerja dari seorang pejabat dan cenderung berakhir kepada permainan curang dan mengakibatkan kinerja yang tidak baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan departemen, di lingkungan dinas di mana dia bertugas. Tidak cukup berakhir di hibah tanpa akte, pertanyaan kita. Yang mengejutkan lagi, ternyata seorang pemuda berusia 20 tahun yang tidak tahu pekerjaannya apa dan statusnya bagaimana dia. Ternyata dia menaiki sebuah kendaraan, sebuah kendaraan roda 4, yaitu Rubicon. Rubicon dengan tipe Wrangler yang dia miliki itu dijual seharga 1 miliar lebih untuk barang baru dari showroom, dan bisa berharga masih sekitar 800 jutaan. Tentunya jika dia memiliki barang ini, maka perlu diteliti perpajakan, apakah dia taat membayar pajak atau berasal dari manakah Rubicon ini. Dan ternyata Rubicon ini tidak dilaporkan di dalam pelaporan LHKPN dari Bapak dari MDS. Belum cukup sebuah Rubicon, ternyata pemuda ini sering pamer menggunakan sepeda motor Harley Davidson yang tentu berharga wah juga. Sobat, begitu nyamannya seorang PNS, begitu nikmatnya bekerja menjadi PNS. Tidak perlu bekerja susah payah untuk kaya, tidak perlu bekerja banting tulang untuk memiliki kekayaan yang luar biasa. Cukup menjadi PNS. Apakah hal itu pantas ada dalam pikiran kita? Akibat dari perbuatannya, maka Kementerian Keuangan dan KPK mulai menelusur dari mana kekayaan ini. Dan ayah dari MDS sudah membuat klarifikasi di video yang menyatakan bahwa dia siap untuk diklarifikasi kekayaannya, sambil meminta maaf karena perbuatannya sudah membuat sebuah pandangan negatif masyarakat terhadap lingkungan Departemen Keuangan. Penganiayaan yang dilakukan oleh MDS bukan hanya sekedar perkelahian antar remaja. Ternyata akibat yang dia berikan sungguh di luar dugaan. Remaja berinisial D harus terkapar di rumah sakit sampai dengan hari ini. Menteri Agama Yakut Komas membesuk, melihat, dan remaja tersebut masih terbaring tidak sadar. MDS di beberapa media dikatakan bahwa dia adalah lulusan dari sekolah SMA Taruna Nusantara di Magelang. Tetapi di dalam bagian yang lain, alumni dari SMA Taruna Nusantara itu menyatakan bahwa MDS bukanlah alumni SMA tersebut. Keterangan resmi dari pihak sekolah mengatakan bahwa MDS keluar dari sekolah itu. Sekolah yang menerapkan disiplin yang ketat ini, ternyata MDS harus keluar. Sebetulnya itu menjadikan sebuah tanda tanya yang besar bagi orang tuanya. Dengan penerapan aturan yang tegas ini, kita kira-kira mengambil kesimpulan bahwa MDS mungkin harus keluar karena sesuatu beredar di media sosial. Dikatakan bahwa kali ini MDS ketemu batunya karena yang dia aniaya adalah anak dari seorang petinggi di lingkungan GP Ansor. Sobat, sebetulnya menganiaya terhadap seseorang tidak perlu anak seorang pejabat yang dia aniaya itu tetaplah salah. Dan ada sanksi hukum yang diterapkan seperti kepada MDS, yaitu pasal 351 KUHP. Sobatku semuanya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, karena penganiayaan apapun bentuknya, baik ringan maupun berat, direncanakan ataupun tidak direncanakan, semua ada sanksi hukumnya dan tidak perlu
Sanksi hukum itu tentunya diberikan hanya kepada anak pejabat yang dianiaya, atau anak orang terkenal yang dianiaya, atau anak pengurus organisasi besar yang dianiaya. Barulah hukum itu tajam, barulah polisi bergerak dengan sedemikian rupa. Tetapi seluruh bentuk penganiayaan tidak diizinkan di bumi Indonesia ini, dan semuanya harus diproses. Siapakah Anda? Pejabat tinggikah Anda? Karyawankah Anda? Pesuruhkah Anda? Atau hanya rakyat biasa? Itu semuanya tetap harus diproses. Dan di sini kita sesama rakyat Indonesia menanti sampai di manakah hukum itu bekerja, hukum itu dijalankan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prosedurnya. Kita semua ingin melihat sampai di mana hukum itu tajam, ataukah hukum itu hanya berakhir di sebuah kata-kata dalam tanda petik, yaitu DAMAI, damai, seperti yang terjadi kemarin. Sebuah pembubaran rumah ibadah berakhir dengan sebuah kata-kata damai. Dan di dalam beberapa peristiwa di bumi Indonesia ini, di bumi pertiwi tercinta kita ini, sering sebuah masalah, sering sebuah kasus, sering sebuah kejadian merugikan orang lain, mengakibatkan celaka orang lain, selalu berakhir dengan sebuah kertas kecil yang tertuliskan meterai tempel Rp10.000. Sobatku semuanya, apakah kita rela membuat negara kita yang begitu luar biasa, sebuah negara superpower pada saatnya nanti, tetapi negara ini di dalam menyelesaikan keadilan untuk rakyat, di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum untuk rakyat, terutama untuk rakyat yang rakyat kecil, rakyat biasa, selalu berakhir bukan di meja pengadilan, tetapi mayoritas kasus itu berakhir di sebuah meja kecil dengan ditempel sebuah kertas tertulis meterai tempel Rp10.000. Sungguh tragis jika hal ini terjadi. Maka itu, sobatku semuanya, mari kita semuanya mengawasi kasus-kasus demi kasus. Bagaimanakah pemerintah bekerja? Bagaimanakah aparat keamanan, kepolisian bekerja? Bagaimanakah jaksa dan hakim tingkat terakhir dari pengadilan di bumi Indonesia ini menentukan keadilan bagi rakyat kita, menentukan bagi seluruh kasus yang ada, yang pada ujungnya nanti semua aparat keamanan, semua aparat hukum itu akan membawa, menuntun rakyat kita lebih santun, menuntun rakyat kita berbuat lebih baik. Dan pada ujungnya jika dunia hukum, dunia peradilan betul-betul berjalan dengan baik, maka iklim investasi akan berjalan dengan baik, maka semua investor akan masuk, maka rakyat kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak, maka rakyat kita akan bisa hidup dengan layak, maka rakyat kita akan sejahtera, maka Indonesia betul-betul sejahtera. Salam Opidantos.